Silakan Pak Bisa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepada Dikau pagi ini kami dapat berkumpul di ruang Zoom untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Yang berdoa bila Roh Allah yang terus menolong kami untuk mengerti firman ini dan juga Roh Allah yang terus menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, supaya hidup kami memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki relasi dan hubungan yang baik dengan sesama. Dimuliakanlah nama Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan dengan tema dedikasi kepada Allah dan sesama. Dedikasi kepada Allah dan sesama. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, maka seharusnya juga kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, harusnya juga kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Jadi dengan demikian maka harusnya kita hidup memiliki dedikasi kepada Allah, demikian juga kepada sesama, untuk menghadirkan kehidupan bersama yang baik di dalam pemerintahan Allah yang penuh kasih. Kalau kita membaca kitab Roma ini, maka kitab Roma terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah menjelaskan bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia yang berdosa itu layak mendapatkan hukuman. Itu dikatakan dengan pasal yang ketiga. Kemudian juga dijelaskan dalam pasal yang kelima bahwa manusia itu dibenarkan oleh Allah. Anugerah Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib itu membenarkan kehidupan manusia yang berdosa. Kemudian pasal 8 kita mendapatkan sebuah berita yang penting sekali, yaitu jaminan bahwa Allah yang membenarkan itu menjadi pembela kita, menjadi pribadi yang senantiasa menyertai kita. Yesus yang mati di kayu salib itu bangkit dan kemudian juga naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bersyafaat bagi kita. Jadi Allah berpihak kepada kita, orang-orang yang bergantung menerima pembenaran Allah, bergantung kepada Allah, Allah berada di pihak kita. Dan kemudian bagian yang keempat ini adalah Roma 12 dan selanjutnya. Artinya adalah kalau kita memiliki jaminan itu, melihat kasih Allah itu, harusnya kita memiliki dedikasi kepada Allah. Kalau kita membaca surat-surat Paulus, atau biasa disebut teologi Paulus, maka di situ akan dijelaskan bahwa Paulus tidak pernah memisahkan dalam arti kata doktrin tanpa dengan kehidupan yang benar atau pengalaman. Artinya tidak bisa orang punya pengetahuan yang benar, tapi tidak mau hidup dalam yang benar. Harusnya orang yang memiliki pengetahuan yang benar itu hidup di dalam kebenaran itu. Meskipun manusia berjarak dengan kebenaran, maka manusia itu yang mengetahui kebenaran akan berusaha untuk hidup dalam benar di dalam anugerah. Jadi doktrin harusnya membawa kita memiliki pengalaman, memiliki kehidupan yang benar. Dan pengalaman kehidupan benar dengan Allah itu harusnya membawa kita makin tahu tentang Allah, makin memahami, makin mengenal Allah. Jadi itu sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Memang bisa dibedakan, tetapi tidak boleh terpisahkan. Jadi pengetahuan yang benar harusnya memimpin kepada kehidupan yang benar. Dan dari semua pengetahuan yang benar itu, atau doktrin, atau ajaran itu, yang dijelaskan dari pasal 1 sampai pasal yang ke-11, maka seharusnya kita memiliki dedikasi kepada Allah. Apakah dedikasi kepada Allah yang diminta itu?
Dikatakan demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan hidup yang kudus, yang benar, itu adalah persembahan yang diteladani oleh Yesus. Jadi Yesus mati di kayu salib mempersembahkan hidup, mempersembahkan tubuhnya yang hidup, sesuai dengan rencana Allah. Jadi semata-mata kehidupan Yesus adalah memenuhi rencana Bapaknya. Rencana Bapaknya. Itulah yang sebabnya dia mempersembahkan tubuhnya hidup mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Mungkin kita juga pernah melihat membaca di dalam Perjanjian Lama mengenai simbol bagaimana Ishak ya, yang kemudian mempersembahkan diri. Memang pada waktu Ishak sudah membiarkan dirinya atau rela mempersembahkan dirinya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada bapaknya. Tetapi kemudian Allah sendiri memberikan domba untuk menggantikan dia. Tapi tekad Ishak itu sendiri bahwa dia memberikan hidupnya hanya kepada Allah. Itulah persembahan yang hidup. Dan kemudian persembahan hidup yang betul-betul terjadi itu adalah dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Kemudian dengan demikian, apa maksudnya persembahan yang benar itu? Yaitu hidup yang fokus kepada Allah. Hidup yang diberikan kepada Allah. Kita hanya mengutamakan Allah. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan yang lain. Tidak bisa menikmati hidup. Justru di dalam mengutamakan Allah lah kita bisa menikmati hidup. Kita tidak bisa menikmati pekerjaan kita. Kita tidak bisa menikmati segala kesenangan-kesenangan yang ada yang ditawarkan dalam arti kata materi yang ada tanpa kita bergantung dengan Tuhan. Karena sumber kebahagiaan itu adalah Tuhan. Maka ketika kita memisahkan apa yang diciptakan Tuhan dengan Allah sendiri, maka kita tidak mendapatkan kebahagiaan dari segala pengalaman-pengalaman yang ada itu. Uang tidak akan membuat Anda menjadi bahagia tanpa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Kebenaran dan segala macam juga, Anda mau pergi kemanapun juga, tidak membahagiakan Anda ketika Anda tidak melihat Tuhan yang menciptakan itu. Tuhan memang senang kita menikmati ciptaannya, menikmati segala sesuatu yang Tuhan beri. Tetapi kita tidak bisa menikmatinya, tidak mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita menikmati segala sesuatu yang Tuhan ciptakan tanpa bergantung kepada Tuhan, tanpa berpusat kepada Tuhan. Itulah persembahan yang hidup. Jadi segala aktivitas kita, segala perencanaan kita, segala mimpi-mimpi kita harusnya berpusat kepada Tuhan. Kita bekerja dengan keras, tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Maka kita tidak punya kepahitan hidup. Kerja keras, tetap dengan kebahagiaan. Jadi apapun yang kita kerjakan dengan serius. Kenapa? Untuk memuliakan Tuhan. Bukan sekadar untuk mendapatkan materi. Karena di dalam Kristus, segala sesuatu itu kita sudah punya. Jadi kalau kita tidak mendapatkannya di dunia ini, di surga yang kekal itu Tuhan akan memberikannya kepada kita. Artinya itu sudah ada. Dengan demikian maka kita perlu dedikasi, kita perlu kerja keras, kita perlu mempersembahkan seluruh hidup kita. Satu kali untuk selama-lamanya. Artinya begitu. Jadi hidup kita ini di dalam segala kehidupan kita. Baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun yang kita kerjakan, maka tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Itulah dedikasi kepada Allah. Karena kita ini dibenarkan oleh Allah. Kita diampuni dosa kita oleh pengorbanan Kristus. Kita ini menjadi milik Allah, menjadi hamba. Maka semata-mata kita harus memuliakan Allah. Itulah persembahan yang hidup. Dan kemudian pertanyaannya, bagaimana kita dapat mempersembahkan, melakukan persembahan yang hidup itu? Jadi dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Yang pertama sebenarnya adalah tadi yang saya katakan persembahan yang hidup. Berarti dalam arti kata kita menyerahkan, memberikan tubuh kita kepada Tuhan. Jadi tubuh kita yang hidup ini, yang kita lakukan dalam kehidupan ini, itu semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saya sebut tadi persembahan yang hidup. Jadi itu maksudnya adalah persembahan tubuh yang hidup. Jadi tidak boleh apapun yang kita kerjakan ini tidak berpusat kepada Tuhan. Atau lebih tepatnya segala sesuatu yang kita kerjakan melalui tubuh yang hidup ini adalah pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Bukan pekerjaan yang melawan Tuhan. Bukan pekerjaan kejahatan.
tapi pekerjaan kebenaran. Tubuh kita harus diserahkan kepada kebenaran. Tubuh kita harus diserahkan untuk hal yang baik, untuk yang memuliakan Tuhan. Aktivitas kita, kegiatan kita untuk memuliakan Tuhan. Kemudian setelah dikasih oleh Kristus juga, kita harus tahu juga, di sini dikatakan yang kedua, pembaharuan budimu. Jadi setelah dikasih oleh Kristus, kita itu harus merubah pemikiran kita, akal budi kita, pengetahuan ataupun pikiran kita. Jadi kalau kita itu mengalami transformasi, perubahan budi, pembaharuan budi, itu Allah mengerjakannya melalui Roh Kudus. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu terinternalisasi, tertanam dalam diri kita, Roh Kudus memakai firman Tuhan itu untuk memperbarui hidup kita. Sejauh mana kita ingin berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus memampukan kita sesuai dengan kehendak yang Allah berikan untuk berubah menjadi seperti Kristus itu dilakukannya di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau Anda berubah, ingin menjadi seperti dunia, ataupun melakukan sebuah kejahatan, maka kejahatan itu menekan. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, itu menekan kita. Itulah sebabnya, kalau kita tidak memiliki pemahaman yang benar, hidup yang benar, kita akan tertekan. Tertekan, karena ada sesuatu yang dari luar menekan kita. Jadi kita dipaksa untuk merubah pikiran kita. Dipaksa, ditekan. Bukan dengan sebuah kesadaran kita ingin berubah. Contohnya begini, jikalau kita melihat hidup ini selalu saja orang bermilis dengan kejahatan. Orang berkata, bagaimana berbuat yang baik kalau dunia penuh dengan kejahatan? Jadi aktivitas kejahatan itu menekan kita. Sebenarnya kita ingin yang baik. Nah, itu menekan. Nah, itulah sebabnya seringkali kita menjadi tertekan, stres, karena kita ditekan. Tapi ketika kita ingin berubah, ya, pikiran kita dirubah, ditransformasi, ya, makin hari berubah menjadi seperti Kristus. Dengan pikiran-pikiran yang benar, itu dengan karya Roh Kudus. Jadi kita tidak dipaksa, tapi dengan kerelaan, dengan sukacita mengikuti firman Tuhan. Jadi Allah tidak menekan kita, tidak memaksa kita, tetapi memberikan sebuah kesadaran bahwa pikiran-pikiran yang baik, pengetahuan Alkitab yang baik ini adalah baik untuk kita. Maka kemudian pikiran kita diisi dengan hal-hal yang lebih baik lagi, yang benar. Pikiran kita lebih berkualitas dari sebelumnya. Dan itu dikerjakan bukan dengan cara paksaan, tapi dengan sukacita. Kenapa dengan sukacita? Karena Roh Kudus di dalam kita itu memimpin kita. Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu berada di dalam kita, dan dia harus memimpin kita, dan dialah yang merubah kita. Roh Kuduslah yang merubah kita. Dan perubahan itu perubahan yang membahagiakan kita. Bukan perubahan yang menekan kita. Jadi belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mengikuti ataupun mentaati firman Tuhan di dalam pertolongan Roh Kudus, itu kebahagiaan. Ada waktu saya pertama melayani, ketemu dengan anak-anak remaja, mereka selalu mengatakan, wah, menjadi seorang yang hidup benar Kristen itu susah ya. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Seorang yang sudah dikuasai oleh menjadi budak dosa, dia melepaskan kebiasaan itu menjadi susah. Karena media tekan. Tapi ketika dia mau keluar, sebenarnya tidak perlu takut ditekan itu. Karena Roh Kudus yang akan menolong dia mengalami perubahan demi perubahan. Jadi jemaat yang dikasih oleh Kristus, itulah menyerahkan akal budi kita, pikiran kita. Di pikiran kita harus terus-terus ditransformasi. Pikiran kita itu harus diarahkan kepada kebenaran Allah. Terus mengalami perubahan. Nah, kalau pikiran kita mengalami perubahan, kita akan makin mengetahui tentang kebaikan Allah. Dan kemudian itu akan mendorong kehendak kita. Dikatakan begitu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena pikiran kita itu benar, maka keinginan kita pun menjadi benar. Ya, artinya kita melakukan yang benar. Kita ingin, karena pikiran kita benar, maka tingkah laku kita itu benar. Jadi kita ingin bertingkah laku benar. Tapi kalau pikiran kita itu tidak diisi dengan pengetahuan yang benar, bagaimana kita bertingkah laku yang benar? Jadi perubahan pikiran itu mempengaruhi perubahan kehidupan tingkah laku kita.
Jadi saya katakan perubahan itu terjadi dalam dalam anugerah Tuhan, karya Roh Kudus Tuhan. Kemudian ketika kita mengerti firman Tuhan, itu karena Roh Allah yang memberikan keyakinan bahwa Allah membenarkan kita. Itu karena Roh Kudus. Bukan karena diri kita meyakinkan, karena Roh Kudus. Dan kemudian karena kita meyakinkan kasih Allah itu, karena Roh Kudus, maka kita mendedikasikan, memberikan hidup kita. Kita bertekad memberikan hidup kita itu untuk menjadi persembahan yang hidup. Bagaimana caranya untuk terus-menerus kita memberikan persembahan yang hidup? Kita harus melalui perubahan ataupun transformasi pemikiran kita, akal budi kita. Makin hari kita makin mengenal Tuhan, maka kehidupan kita makin berkenan kepada Tuhan, menjadi seperti Kristus. Artinya kita mempersembahkan hidup kita dengan teladan Yesus Kristus. Persembahan kita, hidup kita itu harus maju. Terus-menerus maju, menjadi seperti Kristus, tidak pernah berhenti. Nah, kalau kita ingin maju untuk mengenal Tuhan, menjadi seperti Kristus, mempersembahkan hidup, tubuh yang hidup itu, maka kita mesti bertumbuh dalam pengetahuan tentang firman Tuhan, pengetahuan kebenaran. Pengetahuan kebenaran itu menyadarkan kita untuk bertekad, ya, atau memiliki keinginan untuk melakukan hal-hal yang benar. Sehingga akhirnya kita melakukan tindakan yang benar. Dengan pikiran yang benar, menyadarkan kita bahwa yang benar itu ada sesuatu yang baik, maka kita berkehendak menjadi baik, melakukan yang baik, maka kita bertingkah laku yang baik. Seperti itu jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Nah, kemudian itulah kita tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan pikiran itu kita tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, karena itu kita ingin melakukan apa yang baik. Kita ingin melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Kita ingin melakukan yang sempurna. Tapi kalau kita tidak punya pengetahuan firman Tuhan, pengetahuan yang baik, pengetahuan yang benar, pengetahuan yang sempurna, bagaimana kita ingin melakukannya? Melakukan yang baik, melakukan yang benar. Bagaimana kita bisa melakukannya? Kita tidak ingin melakukannya karena kita tidak pernah tahu, tidak pernah memahami. Karena itu kita perlu belajar, bukan hanya dari khotbah-khotbah, tapi juga setiap hari diskusi-diskusi yang lain dalam firman Tuhan. Ya. Karena dikasih oleh Kristus, saya percaya ya bahwa sekali lagi kita harus memiliki sebuah dedikasi yang benar. Karena itu saya katakan tadi juga, kalau memang betul seperti itu, yaitu kita memiliki dedikasi kepada Allah, karena pengetahuan kepada Allah, maka ketika kita melakukan, mempersembahkan tubuh kita, dan kemudian kita terus maju dalam persembahan tubuh kita, karena maju dalam pengetahuan firman Tuhan, kemudian maju dalam tingkah laku kita, karena kita melakukan pengetahuan itu, atau doktrin itu, ajaran firman Tuhan itu, hidup di dalam diri kita. Maka kita memiliki kehidupan yang baik, hubungan yang baik dengan Allah, relasi yang baik dengan Allah. Karena ada dedikasi itu, karena itu ada dedikasi. Dan kemudian juga, berarti kita juga memiliki relasi yang baik dengan sesama. Jadi hidup ini berisi perjuangan-perjuangan. Hidup ini berisi gairah-gairah semangat untuk membawa yang baik, untuk membawa yang benar, untuk membawa yang sempurna dalam hidup kita. Berarti kalau kita di dalam hidup bersama kita harus bertekad dalam keluarga, membawa yang baik dalam keluarga, aturan-aturan yang baik, membawa yang benar dalam keluarga, membawa keluarga kita kepada kesempurnaan sebagaimana diteladani oleh Kristus. Itu perjuangan-perjuangan yang kita lakukan. Bagaimana dengan dunia kerja? Demikian juga. Dunia kerja kita membawa yang baik, yang membawa yang benar, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Dan bagaimana kemudian dengan relasi kita? Maka harusnya kita terus bertumbuh dalam kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa, dan kehidupan negara, dan membawa seluruh ciptaan untuk memuliakan Tuhan. Sebagai yang kasih oleh Kristus, itu tugas kita. Tugas mereka yang percaya kebenaran, yang mengetahui kebenaran. Mereka harus hidup dalam kebenaran. Mereka memang berjarak dengan kebenaran. Karena itu mereka harus terus belajar dengan kebenaran. Supaya terus makin menjadi seperti Kristus. Dan kemudian juga mengajak teman-teman lain, menjadi teladan, menjadi saksi, membuat teman-teman lain. Dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan.
Jadi hidup sebagai seorang Kristen, memiliki pengetahuan yang benar, memiliki relasi yang benar, memiliki dedikasi kepada Allah, dan juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Alkitab bilang katakan, barang siapa mengasihi Allah, dia tidak mungkin membenci saudara. Kita tidak tahu betapa perjuangan kita di tengah-tengah bangsa, negara, dan masyarakat. Tapi kita tidak bisa membenci siapapun itu. Kita tidak terus meratapi terus nasib kita. Kita tidak terus memaki-maki keadaan itu. Tapi apa yang kita mesti kerjakan? Bukankah Allah sudah memberikan jaminan? Bukankah Roh Kudus sudah memberikan jaminan untuk menolong kita, memampukan kita? Betapapun besarnya persoalan yang kita hadapi, Allah jauh lebih besar dari itu. Kemarilah isi hidup ini dengan perjuangan-perjuangan yang benar, yang memuliakan Tuhan, yang membahagiakan sesama kita. Dan kalau kita terus ke sana hidup kita, maka kita akan terus mengalami kebahagiaan-kebahagiaan. Tapi kalau kita terus meratapi, menuntut, kenapa keluargaku tidak buat ini? Kenapa masyarakat tidak buat ini? Kenapa bangsa dan negaraku tidak buat ini? Kenapa dunia tidak buat ini? Kita akan terus meratap dan seluruh dunia akan menuduh kita juga. Kita menuduh seluruh dunia, tapi secara bersamaan seluruh dunia akan menuduh kita. Berarti stresnya luar biasa. Kalau kita bekerja, berkontribusi, pelan-pelan juga kita akan mendapat dukungan banyak orang. Dan kemudian kita bersama-sama, relasi yang baik memuliakan nama Tuhan. Sebuah perjuangan memang memerlukan kerja keras. Tapi sekali lagi saya katakan, perjuangan kita adalah di dalam anugerah Allah. Itu Roh Kudus yang memampukan kita. Kita tidak bisa membanggakan diri kita, tapi kita mensyukuri Allah menghadirkan kita dalam perjuangan tersebut. Jadi, jemaat yang dikasih oleh Kristus, lagi marilah pagi ini kita coba melihat dedikasi kita kepada Allah dan kepada sesama. Kemudian kita melihat apakah ada pertumbuhan pengetahuan kita tentang Allah. Dan kemudian ada tekad kita untuk mentaati firman Allah. Itu untuk merupakan gambaran dedikasi kita kepada Allah. Dan bagaimana dengan dedikasi bersama? Bagaimana perjuangan-perjuangan kita? Saya harus katakan, marilah kita bekerja keras, berjuang selama hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Memang kita harus bekerja memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi kita harus juga bekerja melampaui dari itu. Karena segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu diberikan kepada kita. Tetapi kita harus bekerja keras ya, untuk bisa juga menikmati semua itu. Karena itu hanya bisa kita nikmati di dalam Tuhan. Sekali lagi, selamat terus menjalani hidup ini dalam Tuhan. Dan lihatlah bahwa Allah mengasihi kita. Allah berada di pihak kita. Dan patutlah kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan untuk terus memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kepada Dikau Tuhan untuk anugerah Tuhan yang mulia ini. Dan pagi ini menolong kami, mengingatkan kami bahwa kami sesungguhnya manusia celaka yang berdosa dan harus mendapat hukuman. Tetapi Allah oleh anugerahnya memberikan kami pembenaran melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi Kristus mati di kayu salib membenarkan kami. Dan kemudian juga Allah memberikan jaminan bahwa Allah sendiri, Yesus yang bangkit dan naik ke surga itu, bersyafaat, berada di pihak kami, di berat orang-orang yang percaya, yang merindukan untuk hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan, bila tolong kami untuk memiliki dedikasi, kehidupan yang benar, mempersembahkan hidup yang benar bagi kemuliaan Tuhan. Dan membangun kehidupan yang baik dengan sesama bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.